kemudian resim sepertinya gagap, ya, gagap merespon, ya sebenarnya ya, gimana gagap merespon gagasan-gagasan yang muncul dari masyarakat terkait dengan bagaimana bernegara. Ya, jadi khususnya kemudian gagasan-gagasan yang muncul dari umat Islam. Kemudian ketika direspon oleh pemerintah dengan respon yang keliru, langkah awalnya sudah keliru, maka akan diikuti oleh langkah-langkah berikutnya yang kemudian akan kita lihat gagap. Ya, jadi kalau tadi disebutkan Pak Hasbi bahwa misalnya RUU HIP itu adalah sebuah respon yang berkaitan dengan perkembangan politik Islam beberapa tahun terakhir, yaitu memang sebenarnya terkonfirmasi ketika Pak Hasto itu menyebut keharusan ya mencantumkan ketika dituntut ya, ketika DPR dituntut oleh sementara pihak untuk memasukkan TAP MPRS tentang pelarangan komunisme, Leninisme dan yang sealiran dengan itu, maka kemudian kan direspon Pak Hasto itu dengan menyebut kalau begitu harus dimasukkan juga sebagai yang dilarang adalah khilafah, itu dengan menyebutnya khilafahisme. Kemudian itu juga terkonfirmasi dari pernyataan Ahmad Basara pada acara ILC yang lalu dengan mengatakan bahwa RUU HIP ini hanyalah sebenarnya pengembangan dari RUU tentang BPIP yang telah dibahas pada tahun sebelumnya, yakni undang-undang yang akan menjadi acuan kerja BPIP. Nah, dari situ ketika Pak Basara itu menyebut hal ini, maka itu bisa dikonfirmasi lagi bahwa latar belakang hadirnya BPIP itu terkait dengan undang-undang ormas yang disahkan yang dari Perpu Ormas itu. Jadi rentetannya ke sana sebenarnya. Nah, ketika kita berbicara tentang undang-undang ormas yang sebelumnya adalah Perpu Ormas, maka jelas undang-undang itu sebenarnya menyasar siapa dan menyasar apa. Nah, jelas sehingga kemudian ketika membaca RUU HIP itu arahnya memang sudah jelas bahwa ia akan diperhadapkan dengan wacana keislaman khususnya tentang gagasan syariat Islam ataupun kemudian khilafah. Ya, namun kemudian mutar-mutar aja. Ya, sebenarnya mutar-mutar yang akhirnya kan terlontar juga dari lisan mereka, dan itulah sebenarnya yang substansi dari apa yang mereka inginkan. Jadi bukan yang tertulis, tapi kemudian apa yang dia lontarkan yang ketika mengalami keterdesakan. Nah, baik. Kembali ke tema itu sebagai respon bahwa ini adalah benar kegagapan sebenarnya ketika mereka sebenarnya melihat kegagalan upaya-upaya sebelumnya. Ya, kemudian ada harapan dengan undang-undang ormas itu disahkan, wacana politik Islam khususnya tuntutan penerapan syariah dan penegakan institusi politik Islam ini diharapkan oleh mereka itu redup, ya faktanya kan tidak. Sehingga kemudian ini membutuhkan usaha lanjutan dari mereka. Dan usaha itulah kemudian dilakukannya melalui upaya untuk membangun sebuah perangkat hukum yang bisa melegalkan tindakan mereka di dalam melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk meredam dan meredupkan gagasan-gagasan politik Islam ini. Nah, baik, kembali ke tema kita bahwasanya di balik aktivitas-aktivitas itu kemudian ada di sana sakralisasi Pancasila menjadi alasan dari tindakan-tindakan politik penguasa sebagaimana tadi juga disinggung oleh Pak Hasbi.
bahwa sesungguhnya sakralisasi itu lebih kepada upaya untuk melindungi agenda-agenda atau kepentingan-kepentingan yang kemudian yang disembunyikan dari publik. Ya, jadi kalau kemudian dilihat, jadi apa sebenarnya yang ada di balik sakralisasi Pancasila itu sendiri? Ya, jadi ketika kita melihat bahwa Pancasila itu disakralkan misalnya dengan sebutan harga mati, atau kemudian final yang tidak bisa kemudian diotak-atik, tidak bisa diganti atau tidak bisa dirubah ataupun diperas. Ya, itu pun diperas. Nah, jadi ini tidak sebatas itu. Jadi sakralisasi di dalam narasi-narasi seperti itu harus dilihat lebih cermat. Ya, misalnya ketika pemerintah misalnya mengkampanyekan hal seperti itu, jadi Pancasila harga mati atau sudah final. Nah, harus dilihat sebenarnya dari apa yang dinyatakan dan apa yang mereka perbuat, yakni kebijakan yang mereka ambil, ya kebijakan yang mereka pertahankan. Nah, inilah kemudian yang seharusnya dipahami oleh publik, ya bahwa ada kesan bahwa Pancasila ini dijadikan tameng untuk kepentingan-kepentingan itu. Nah, diantaranya adalah benar bahwa liberalisme dan sekularisme itulah sebenarnya yang akan dikukuhkan. Ya, bukan sekedar mereka propagandakan, tapi kemudian mereka kukuhkan. Kenapa dikukuhkan? Karena sesungguhnya liberalisme dan sekularisme inilah kemudian yang menjadi basis dari kebijakan-kebijakan penguasa selama ini. Ya, jadi ini ketika ada wacana tentang syariah misalnya, syariah Islam dengan institusi politik Islam, ini secara diametral itu bertentangan dengan konsep liberalisme, sekularisme. Jadi secara pasti akan terjadi persinggungan, gesekan atau kemudian benturan dalam konteks konsepsi, benturan pemikiran, benturan gagasan. Karena memang ia tidak kompatibel, akan selalu berhadapan sebagaimana liberalisme dan sekularisme dalam sejarahnya lahir. Ia kemudian sebagai respon atas dominasi kekuasaan yang berkolaborasi dengan agamawan ya di Eropa. Tapi kemudian secara substansial ini berbeda dengan Islam. Hanya kemudian ya kaum liberal tidak lagi melihat agama apa, tapi semua agama mereka samakan, itu tidak boleh kemudian masuk pada ranah politik. Nah, untuk itu kemudian mereka berupaya untuk menjaga nilai-nilai liberal ini atau nilai-nilai sekuler ini di dalam tatanan politik di mana mereka duduk dan menikmati keuntungan di balik dari paham ini. Nah, ada beberapa cara mereka propagandakan sebenarnya liberalisme dan sekularisme ini dengan berbaju atau berlindung di balik isu-isu atau propaganda Pancasila sebagai harga mati dan final itu. Ya diantaranya yang sering kita lihat misalnya menggunakan tokoh-tokoh publik ya, jadi figur ya yang menjadi tokoh masyarakat. Misalnya yang mereka di kalangan muda mereka memanfaatkan artis ya, artis liberal ya yang beraliran liberal. Ya bagaimana misalnya lalu kita dihebohkan oleh duta Pancasila yang mereka angkat dari kalangan artis yang liberal. Itu yang pertama. Di antaranya yang kedua ya juga akan memanfaatkan agamawan. Ya agamawan yang kemudian berpaham liberal. Ya dengan melalui fatwa-fatwanya misalnya ia akan mempertahankan liberalisme dan sekularisme itu. Ya, diantaranya politisi liberal. Politisi liberal inilah kemudian yang bekerja untuk memfasilitasi berbagai perundang-undangan yang memastikan liberalisme ini
bisa tetap bertahan. Nah, itulah diantaranya lahir RUU atau muncul RUU serupa dengan RUU HIP ini. Sebelumnya misalnya lahir Undang-Undang Minerba. Ya, ini untuk memastikan liberalisme di bidang ekonomi bisa berjalan. Ini memanfaatkan politisi ya yang duduk di kursi-kursi kekuasaan. Nah, mereka melakukan itu dan sedikit lagi kemudian ekonom liberal, ya akan memanfaatkan ekonom liberal untuk menyokong kebijakan-kebijakan ekonomi liberal ini, ya dengan berbagai teori-teori yang memberikan harapan kepada masyarakat, ya terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berbasiskan liberalisme ini yang diambil oleh penguasa. Dan yang kelima adalah propaganda itu biasanya menggunakan akademisi juga, ya akademisi liberal, ya yang membuat riset yang kemudian memunculkan ya pemikiran-pemikiran yang kemudian berbasiskan liberalisme. Ya itu yang lalu kita dihebohkan misalnya ya karya ilmiah disertasi yang mengangkat teori Milkulo Yamin ya yang kemudian itu berbasiskan pada perspektif liberalisme. Ya, itu diantara propaganda liberalisme yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kemudian mengklaim diri sebagai Pancasilais. Nah, itu sebenarnya kita sebenarnya bisa mudah untuk memahami arahnya ya di mana kemudian sakralisasi Pancasila ini dimanfaatkan betul oleh mereka untuk menghantam lawan-lawan politiknya, ya khususnya yang dari kalangan Islam. Ya seperti itu ya kira-kira pengantar dari saya. Kira-kira Pak, bagaimana kok bisa ya mereka terutama sekularisme itu bisa dalam tanda kutip menjadi penumpang gelap atau menunggangi proses sakralisasi Pancasila? Bukannya sekularisme itu bertentangan dengan Pancasila ya? Sebagaimana mungkin kita ketahui bahwa sekularisme itu kan memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Bukannya itu bertentangan dengan Pancasila? Kalau kita melakukan pendekatan sejarah, justru Pancasila itulah kemudian sebagai senjata pamungkas sekularisasi pertama di negeri kita untuk pertama kalinya. Ya, karena Pancasila itu kemudian lahir untuk melawan upaya formalisasi hukum Islam. Ya, jadi ingat bahwa Pancasila yang kemudian disahkan tanggal 18 Agustus, itu kemudian sila pertamanya menggugurkan formalisasi syariat Islam dalam konteks bernegara. Artinya apa? Bahwa inilah kemudian panduan sekularisasi di dalam bernegara. Jadi memang wajar ya sejalan dengan pemanfaatan ini. Ya, jadi itu kalau kita melakukan pendekatan sejarah. Ya sekalipun dalam pendekatan konseptualnya seringkali memang kita ini diperhadapkan kepada keterbatasan pembacaan pemikiran politik secara tekstual. Ketika kemudian dicantumkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian ada beberapa pasal yang memberikan ruang beragama, nah itu dipersepsikan bahwa ini bukan sekularisme. Ya padahal itu justru legitimasi secara formal melalui konstitusi tentang sekularisme itu sendiri, yakni menempatkan agama itu dalam konteks spiritualitas saja. Ya itu kalau negara ini tidak sekuler ya pasti formalisasi syariah Islam itu akan dibenarkan dan dibiarkan. Ya seperti itu. Jadi memang sejalan. Jadi hanya saja kenapa efektif ya
dengan isu Pancasila ini diangkat, ya karena itu masih muncul persepsi-persepsi yang beragam, termasuk dari kalangan Islam yang menganggap ini sangat Islami, berkesesuaian dengan Islami, dan kemudian memberikan ruang terhadap Islam. Ya, seperti itu. Oke, terus bagaimana tanggapan Bapak dengan ketakutan sebagian gerakan Islam bahwa Pancasila ini juga, isu sakralisasi Pancasila juga ini boleh jadi ditunggangi oleh komunisme. Kira-kira apakah berpeluang komunisme juga menunggangi dalam tanda kutip? Ya, secara politik kalau saat ini ya itu sangat kecil sebenarnya ya, sangat kecil. Di mana kemudian kalau komunisme itu kehilangan powernya setelah keruntuhan institusi pengembannya pelindungnya yakni Uni Soviet. Adapun ada negara sekarang ini masih menggunakan komunisme, tapi itu sifatnya defensif. Ya, Korea Utara dan Cina sendiri mencampurnya dan tidak menjadi pengembang komunisme. Sehingga kemudian dalam konteks dalam negeri, kalaupun ada person-person atau upaya-upaya dari orang-orang yang mengagumi komunisme itu untuk membangun kekuatan politik, saya pikir itu juga masih kecil untuk bisa mempengaruhi perpolitikan di dalam negeri. Hanya saja yang mungkin itu adalah para kapitalis liberalis ini memanfaatkan isu itu, kebangkitan komunisme, untuk memecah perhatian umat Islam dengan target mereka aman-aman saja menggunakan agendanya. Ya, artinya adalah orang kapitalis itu bisa memanfaatkan isu komunis untuk menyelamatkan agendanya. Ya, masalahnya adalah kita umat Islam harus jeli melihat bahwa politik itu tidak semata apa yang terlontar, tidak semata apa yang tertulis, tapi kemudian perkara-perkara yang disembunyikan di balik itu. Nah, itu. Terakhir mungkin Pak, sebelum saya meminta tanggapan ke Gus Syam, dulu kan waktu Prof. Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu kan sudah banyak undang-undang yang kalau tidak salah yang pro asing itu dicabut oleh beliau. Nah, harusnya kan sekarang lebih bagus karena beliau sudah berada di dalam pemerintahan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, di satu sisi ada undang-undang memang yang dicabut, yang kemudian memberi ruang gerak pada asing, utamanya korporat itu untuk bergerak di dalam mengeksploitasi sumber daya kita. Tapi di sisi lain, satu dicabut, satunya muncul. Ya, sekarang ini investasi asing di bawah undang-undang investasi itu kemudian memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak asing untuk mengeksplorasi sumber daya alam, sumber daya ekonomi kita. Hampir tidak ada lagi yang tidak boleh. Ya, perumahan sudah boleh, perbankan apalagi, keuangan apalagi, sumber daya alam semua bisa dirambah oleh asing. Ini adalah liberalisasi sebenarnya. Jadi ya benar, ada dicabut, tapi kemudian ada yang dibuat baru, termasuk yang terakhir adalah Undang-Undang Minerba. Itu sebenarnya suatu contoh bagaimana liberalisme di bidang ekonomi itu kemudian menggerogoti negara kita. Ya, dan itu ditelurkan atau dibuat oleh penguasa anggota legislatif dengan pemerintah yang juga saat ini merancang RUU HIP itu. Ya, jadi itu di situ harus kita jeli melihat. Di satu sisi dia melegalkan undang-undang yang berbasis liberalisme, di satu sisi ia juga berupaya untuk membuat undang-undang dengan mengatasnamakan Pancasila misalnya. Sehingga kemudian dari situ menjadi perkara yang penting untuk kita teliti sebenarnya. Iya.